One, two, three, action. Halo guys, ketemu lagi dengan kita di podcast Bincang Asik Remaja. Oke, di episode keempat ini kita akan membahas tentang aspek seksual mengenai kehidupan remaja. Oke, seksual ya guys, jangan traveling dulu guys. Takutnya jadi hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Ardian Diko Thomas Saputra atau biasa dipanggil Nick. Nah, di sini juga ada teman-teman saya yaitu Norland, Pina dan juga Nanda. Hai. Nah, kita akan membahas mengenai aspek seksual yang mungkin menurut kalian sih gimana sih tentang kehidupan seksualitas remaja di lingkupan SMA gitu? Ada pengalaman gitu? Mungkin dari Kalau seksual di SMA ya, karena di SMA aku tuh kayak setiap angkatan tuh kayak ada gitu loh. Yang apa ini? ada yang hamil di luar nikah. Hamidun. Iya, Hamidun, benar. Jadi kayak seangkatanku tuh ada sekarang dia udah punya anak dan kelas 11 itu tuh kelas 11 terus pas liburan semester. Nah, jatuhnya gibah. Gak apa, kita kecil aja. nah, terus kan habis itu tuh aku sadarnya tuh waktu kok dia tuh jarang masuk sekolah. Ini orang kemana? Masa kan biasanya kan nongkrongnya di depan kelas kan. Nah, kok sekarang udah nggak ada. Terus simpang siur nih kabarnya. Padahal tuh lagi hamil. Nah, ternyata tuh teman-teman sekelasnya pada sadar tuh waktu study tour. Jadi kan apa ya? Kayak kalau orang Dia masih sekolah di keadaan hamil. iya. Astaga. Jadi tuh kayak kan pasti kan pinggulnya agak melebar kan kalau udah orang beda hamilnya. ciri gitu ya. Nah itu tuh kayak temennya tuh curiga, kok maksudnya agak melebar. Ternyata pas diselidikin, ternyata dia udah hamil dulunya. Dan nggak lanjut sekolah sih, jadi dia di rumah gitu. Tapi sekarang lanjut kuliah gitu. Tapi ada juga yang kayak sebenarnya tuh kayak dia tuh nggak melakukan, maksudnya kayak nggak hamil, tapi tuh kayak tersebar fotonya dia lagi sama pacarnya yang notabene pacarnya itu kakak kelasku juga. Nah itu terus Praktek duluan. ya mungkin ya, tapi tuh dia nggak hamil, jadi kayak cuma tersebar fotonya gitu loh sampai guru-guru. Nah akhirnya dia dikeluarin dari sekolah gitu. Itu sih pengalaman cerita di SMA aku. Mungkin Nanda, SMA-nya Nanda gimana? Kalau aku adanya SMP sih kalau kejadian. Waduh. Wow, makin muda ya Bu. Lebih muda. Ya, silakan cerita. Kalau SMP tuh waktu pas aku kelas 7 nih. Kelas 7 tuh dia tuh temen TK aku dulu. Terus SMP tuh ternyata satu sekolah lagi. Nah, sama kayak Pina tadi cerita. Dia tuh foto terus kesebar kayak gitu. Langsung dikeluarin. Kalau misalnya masalah hamil duluan atau hamil pranikah hamil sebelum nikah itu SMP SMA ada. SMP itu kakak kelas posisinya itu selesai UN baru ketahuan. Terus sekarang anaknya udah lumayan umur berapa ya berarti kalau sekarang tuh kalau udah dari SMP Mungkin udah 6 tahunan ya kayaknya 5-6 gitu. 5-6 ya Udah mau SD dong. iya terus kakak kelasku itu juga nggak nikah sama itu yang sudah menghamili, tapi dia mencari yang mencari yang lain kayak gitu dan lebih tua juga gitu. Itu kayak maksudnya emang sengaja dia nggak nikah sama itu? Kayaknya iya, soalnya mereka beda agama. Gitu. Gitu. Cinta terhalang. Oke. Kasihan ya. Susah. Iya, Berat susah. guys. Oh, nanti takutnya melenceng. Jangan ya. Mungkin itu dari Nanda ya. Iya. Oke, dari Norland mungkin bagaimana? Kalau aku sendiri waktu di SMA itu kalau untuk angkatanku nggak ada sih, kalau untuk angkatanku. Tapi itu yang 2 tahun di bawahku ada. Tapi itu kasihan sebenarnya karena akhirnya juga tuh kisahnya dia tuh tragis gitu loh. Dia itu dihamilin sama orang yang emang udah jauh di atasnya gitu. Nah orang itu tuh
kalau nggak salah pokoknya dari luar pulau. Aku kan dari Kalimantan tuh. Iya. Nah, si cowok ini tuh kerja gitu di Kalimantan dan ngakunya masih lajang. Tahu-taunya udah punya anak juga dan di daerah asalnya gitu loh. Otomatis waktu si adik kelasku ini hamil, ya dituntut kan sama orang tuanya kan, siapa yang hamilin kamu? Dia bilang cowokku yang ini. Ternyata pas ditelusuri segala macam, orang itu udah berkeluarga dan istrinya nggak mau melepas, dan akhirnya ya dia ngurus anaknya sendiri tanpa dinikahi. Kasihan banget. Ya, itu kasihan banget. Mungkin tuh dari pengalaman cerita dari teman-teman kita, saya bukan pengalaman itu, tapi pengalaman cerita sesuatu itu di SMA. Oke, mungkin kalau ini apakah ada keterkaitannya sama dunia pornografi? Mungkin Nurlan? Kalau menurut aku sendiri itu bisa jadi ya, karena kebanyakan untuk kasus-kasus yang kayak gini itu lebih ke arah disebabkan karena rasa penasaran. Jadi karena kita tahu sendiri kan kalau yang namanya ranah pornografi segala macam itu kan mungkin yang lebih ke arah misalnya perfilm ada segala macam yang mengarah ke sana gitu kan. Tapi sekali lagi mungkin karena bekal yang didapat itu masih kurang, jadi dia salah mengartikan dengan kata lain, yaitu tadi karena mungkin didorong rasa penasaran, akhirnya tanpa berbekal apapun dia ya coba-coba aja gitu kan. Terus akhirnya setelah terjebak ke permasalahan dan segala macam yang kaitannya seperti itu, dan itu kan melebar kemana-mana tuh ke keluarga dan segala macam, dia baru kaget gitu. Oke, menurut aku sekarang mau tanya nih ya, menurut kalian bertiga nih, apakah pornografi ini wajar atau memang tidak wajar gitu diperbincangkan di ranah SMA ini? Mungkin dari Nanda? Sebenarnya wajar sih, karena itu kan sex education. Oke. Karena gimana ya, kalau misalnya kamu misalnya murid SMA nih, terus kalau misalnya kamu tuh belum kenal namanya seks gitu, terus kalau misalnya ada orang yang ngisengin, kamu mesti bakal, oh ini ya yang namanya seks, oh ini yang namanya negatif kayak gitu. Kalau misalnya kita udah tahu duluan, oh berarti hal-hal seperti ini harus dihindari kayak gitu. Menurut aku sih wajar sih. Untuk Dina sendiri deh, gimana? Kalau menurut aku ya, dilihat dari banyaknya kasus yang ada di SMA, itu tuh kayak wajar. Karena ya benar yang dibilang Nanda tadi, pornografi itu mungkin dia bisa masuk di sex education. Karena sex education itu kan harus ditanamkan sejak dini, supaya nanti waktu kita dewasa, kita tuh bisa tahu, bisa membedakan, oh ini tuh nggak baik, oh ini tuh pelecehan seksual, oh ini tuh kalau misalnya kita melakukan ini tuh kita harus tanggung jawab, kita harus kayak gini. Menurutku itu penting sih kalau untuk di SMA, bahkan di SD, itu kayak gitu. Mungkin Nurlan gimana Nurlan? Kalau aku sendiri setuju tadi yang sama dibilang Vina. Sebenarnya kalau untuk ranah sex education ini sendiri tuh sebaiknya itu dari dini emang udah setidaknya itu diperkenalkan gitu loh, karena kita melihat juga banyak kasus di mana anak-anak yang masih SD ataupun SMP, kalau SMA kan mungkin udah agak ngerti ya, jadi udah tahu kayak yang ranah seksual itu apa aja sih gitu kan. Nah kalau anak-anak SD dan SMP itu pernah ada kejadian di daerahku juga, itu anak kalau nggak salah kelas 4 SD, dia nggak tahu kalau dia itu dicabuli. Nah dicabuli sama pamannya sendiri. Jadi iya, sama pamannya sendiri. Jadi dia itu kan nggak paham tuh sebenarnya keadaan dia itu sedang kayak di posisi apa sih, di kondisi apa sih, namanya anak segitu kan bener-bener dia nggak tahu kalau dia itu posisinya dilecehin gitu loh. Dan setiap dia ketemu sama pamannya ya dilakukan dilakukan berulang kali sampai itu terjadi sampai dia masuk ke SMP. Di SMP dia baru mulai sadar, oh ternyata kondisiku saat ini tuh kayak gini ya gitu loh, maksudnya ternyata aku dilecehin gitu. Dan dia selama itu nggak tahu, karena dia mau terbuka ke orang tuanya juga ya pasti mungkin dari pamannya itu udah kayak memberikan kayak mungkin sebuah ancaman atau apa gitu. Karena ketidaktahuan tadi, makanya banyak kasus-kasus kayak gini yang terjadi. Jadi menurut aku penting sih. Berarti intinya yang ini tadi wajar ya harus dibicarakan di konteks SMA gitu ya. Wajar banget. Tapi karena di kehidupan di Indonesia ini cenderungnya berpikir mungkin ini tuh agak tabu gitu loh, agak tabu. Tapi ini demi kebaikan kita bersama, kebaikan masa depan
penerus bangsa juga, makanya perlu dibicarakan. Oke, jadi mungkin sex education itu juga penting diajarkan, mungkin sejak dini, persis perkataan Norland juga tadi, agar kedepannya semuanya tuh lebih paham mengenai apa sih sex education, apa sih pornografi, apa sih kehamilan dan lain sebagainya itu, sehingga mencegah kejadian seperti yang kita bicarakan di awal-awal video tadi. Oke, mungkin itu dari kami. Sekian dari kami. See you. Bye-bye. Bye.